Oke, hola guys. Oke, hola. Hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Dan kali ini aku nggak sendirian, tapi ditemenin lagi. Kita udah lama nggak ketemu. Kenalan dulu, men. Kenalan dulu. Hai, annyeonghaseyo. Aku Melia Putri. Oke, jadi dulu kita juga pernah bikin video bareng dan di tempat yang sama, cuman videonya yang beda. Jadi dulu tentang ngomongin SBMPTN tuh Unpad kan. Nah, sekarang kita bakal ngomongin tentang gimana sih kamu selama 3 tahun kuliah di Unpad. Nah, ini kan bakalan menjadi hal yang menarik tentunya buat teman-teman mahasiswa baru, juga pasti dapat insight-insight yang baru. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama. Selama 3 tahun kuliah di Unpad, seneng atau enggak? Senang sih, soalnya kerasa banget ada suka dukanya. Oke. Terus menurut aku di FH Unpad itu karena emang universitas yang aku mau, pilihan pertama di SBMPTN. Jadi menurut aku tuh kayak lebih enjoy ngejalaninnya dibanding nggak senengnya gitu loh. Oh, oke. Iya, karena kan rata-rata ada juga orang menjalani itu dia kayak ragu terus betah gitu kan. Tapi syukur alhamdulillah dengan lingkungan FH Unpad dan teman-temannya juga apa sih pelajarannya dan juga pengalaman aku baik itu dalam organisasi atau yang lain itu membuat aku jadi wow amazing gitu loh. Ternyata FH Unpad bagus gitu. Oke. Kalau aku boleh highlight satu hal, dan kalau boleh kamu sebutin juga satu hal yang kamu gak suka dan suka dari Unpad apa? Gak suka. Iya. Gak suka dari Unpad itu apa ya? Mungkin sedikit untuk FH Unpad pengen ada fasilitasnya tuh sedikit bagusin lagi. Misalkan Apa yang harus dibagusin itu apa? kalau misalkan sedikit sirik sih, karena kan kalau FH Unpad itu pindahan ya. Awalnya kan dia fakultasnya itu di Dipati Uskuan. Karena kita dipindahkan ke Jatinangor, jadi kan biar semuanya tuh S1 di Jatinangor semuanya kan. Jadi bangunannya itu seala kadarnya gitu loh. Itu pun yang sekarang alhamdulillah udah dibagusin gitu. Cuman kurang satu, pengen ada liftnya biar gak capek naik tangga. Loh, harusnya kalau kamu nggak ada lift itu tuh bagus, karena sambil olahraga loh naik Tapi tangga. karena aku kan tipikal orang yang sering telat gitu kan. So kan aku ngaret gitu. Jadi kalau misalkan ngejar waktu itu, karena kan 5 menit telat, kita juga boleh masuk kan sama dosen. Dan setidaknya pengen lah ada lift biar cepet gitu. Oke, tadi kan satu hal yang nggak suka. Kalau yang sukanya apa? Yang sukanya itu selain FH itu terkenal bagus gitu kan. Terus aku tuh di Unpad tuh ngerasa kayak apa ya, mengembangkan jati diri aku di situ gitu dengan lebih banyak pengalaman yang aku coba gitu. Karena kan Unpad itu kan relasinya banyak, jadi disitulah kayak selain aku harus bersaing dengan orang, terus aku juga menjalaninya tuh harus dengan semangat gitu loh. Dan yang sukanya itu bukan selain orang-orangnya, tapi banyak pengalaman yang selama ini ternyata aku gak temuin, tapi aku temuin di Unpad gitu, khususnya FH. Dan kamu kan tadi udah sempet nge-highlight tentang atmosfer nih, tentang atmosfer lingkungannya yang mendukung dan sebagainya. Boleh gak sih diceritain kayak organisasi apa aja yang pernah kamu ikutin, atau misalkan UKM dan sebagainya yang mendukung personality kamu gitu? Kalau aku itu sebenarnya kan UKM-nya aku lebih ikut ke UKM fakultas. Dulu aku pernah sempat ikutan UKM Unip. Aku tuh ikutan ini PSS, paduan suara gitu. Oke, berarti suara kamu bagus. Udah bagus juga sih, pede gitu sih niatnya gitu. Cuman karena paduan suara universitas itu kan kita seleksi 2 kayak gitu. Kebetulan waktu itu kayak aku ikut ke tahap yang emang benar-benar udah pembagian suara. Oke, nah selain itu aku tuh ngerasa kalau paduan suara itu waktunya nggak fleksibel sama waktu kuliah dan pasti keteteran. Nah karena tipikalnya aku tuh gak mau keteteran, apalagi waktu itu aku ikutan pas semester 1 dimana kita harus nyari pengalaman lain, terus kayak lagi ambis-ambisnya belajar ya gak sih kalau semester 1 itu. Akhirnya waktu itu ya udah aku memutuskan untuk ya udahlah berhenti tengah jalan gitu paduan suara, tapi aku pindah ke UKM fakultas. Aku di situ ikutan
apa? Galmasus tuh dia lebih kayak organisasi Islaman kayak gitu, tapi organisasi keislaman itu bukan yang kita kenal hanya pamela dalam Islam aja enggak. Tapi yang namanya FH kita ada aksi sinerginya gitu loh. Aksi sinergi, contohnya? Iya, misalkan dalam segi apa ya, proker-proker kita tuh tidak hanya dalam kajian, tidak hanya kayak gitu, tapi banyak hal-hal yang dikaitkan dengan hukum. Contohnya? Misalkan kayak apa ya, tentang kemarin tuh permasalahan tentang apa sih dinar gitu kan, dinar yang haram atau hal kayak gitu. Oh, dikira aku dinar candy Kan guys. Ya, jadi dalam segi kajiannya juga disitulah kita sedikit beda gitu kan, dalam segi Islamnya dibahas, dalam hukumnya bahas. Apapun yang kita bahas itu tidak intinya walaupun kita organisasi Islam, tapi kita juga membahas dengan orientasi yang ada di luar publikasinya gitu. Terus di situ juga aku apa sih ikutan sebagai kayak staff gitu kan. Nah terus selain staff naik lagi aku jadi apa sih, merasakan sebagai kepala departemen, kepala biro. Sebelum sekre itu? Iya. Oh, sekarang sekre kan? Sekarang kemarin aku baru lengser. Oh, kemarin baru lengser? Iya, aku baru lengser. Sekarang kayak apa yang ngerasain dimana kayak walaupun kasarnya itu mungkin orang mengenalnya tuh UKM yang apa sih terlihat kecil, tapi bagi aku pengalamannya itu sedikit luar karena menurut aku dimana kita mengembangkan suatu UKM yang apa sih mungkin sedikit pandangan orang kecil, tapi disitulah kita kayak istilah untuk mengembangkan supaya kita ada organisasi ini ada. Bener-bener sih setuju, karena ini sebenarnya kalau ngomongin organisasi itu bukan masalah dia kecil atau besar ya. Besar atau kecil emang berpengaruh ya terhadap ke depannya gimana. Cuman kalau misalkan kita masuk organisasi besar tapi peran kita gak ada, ya itu ngapain gitu loh. Mending kita di organisasi yang kecil yang biasa aja tapi peran kita tuh strategis banget gitu. Itu bakal bener-bener kuat sih dibanding misalkan lu jadi sekjen PBB nih, tapi kerjaan lu cuman ngambil duitnya doang gitu, gak ngapa-ngapain gitu. Nah itu kan mendingan lu bikin LSM sendiri misalkan di lingkungan rumah, tapi peran lu strategis, misalkan ngajar ke anak yatim lah dan sebagainya. Mendingan kayak gitu sih, jauh lebih oke. Dan yang kedua misalkan bedanya kalau kita ikutan ini apa sih UKM yang emang udah terkenal gitu kan, maksudnya dianggap besar. Sebenarnya UKM aku ini tuh UKM pertama yang ada di FH gitu loh. Apalagi dengan perjuangannya itu katanya sungguh apa ya, banyak sekali struggle-nya, dan ini tuh didirikan sama dosen-dosen FH juga. Oh, gitu. jadi bukan sama tapi mahasiswa? Karena emang apa sih gendernya itu dia Islam, jadi sedikit minoritas gitu, you know lah, ibaratkan kayak UKM yang lebih general gitu kan, orang-orangnya juga gitu. Tapi di situ kayak aku merasa kalau misalkan aku jadi apa sih terjun di suatu organisasi yang udah besar, takutnya aku nggak bisa memberikan benefit apa-apa. Tapi justru di sini kayak aku kayak berjuang gimana caranya untuk kepengurusan aku ini, apalagi aku untuk menerapkan kaderisasi ke anggota aku tuh lebih baik untuk kedepannya tuh gimana. Jadi aku ngerasa war banget gitu. Bener. Nah, tadi kan kita udah ngomongin organisasi nih. Nah, itu bakalan jauh lebih ramai lagi kalau kita ngomongin tentang orang-orangnya. Nah, kalau ngomongin mahasiswa Unpad nih, menurut kamu cowok atau ceweknya cakep-cakep gak? Cakep sih, relatif lah. Gimana ya, kayak ganteng, cantik itu relatif ya nggak sih? Cuman menurut aku ya pada cantik-cantik. Kan ada Instagramnya Unpad Gelis ya? Unpad Gelis gak sih? Kalau UI kan UI cantik ganteng. Ada Unpad Gelis, Unpad ganteng kan? Ada. Unpad Gelis, kau pernah masuk gak? Iya pernah ya. Serius? Aku gak tahu soalnya serius. Nggak tahu sih pernah atau enggak. Serius? Nanti cari aja guys di Unpad Gelis, ada aku enggak, takutnya aku fake. Tahun berapa kamu pernah masuk? Pertama pas mahasiswa baru ya biasanya? Iya, sekitar semester 2. Semester 2? Itu kamu ada yang minta atau orang iseng aja ngambil foto kamu gitu? Aku juga tahu, tiba-tiba ada yang ngetek? Iya ada yang ngetek. Terus kayak, anjirnya apa nih, banyak yang apa sih yang nge-tag aku. Terus tahu-taunya banyak yang tiba-tiba
coba nge-DM, Ya. banyak yang follow guys, terus kaget ini anjir apaan sih gitu kan. Oke, coba salah satu DM yang membuat kamu kayak "Ih, apa sih gitu. Enggak sih, Apa? jadi untuk si DM itu sebenarnya nggak apa ya, nggak aneh-aneh, cuman yang lebih kagetnya itu kayak dimana akun dari ya akun tertulis ini dia kayak musika gitu kan, izin untuk ini ya upload fotonya. Di situ tuh udah 1 jam yang lalu dia Setelah nge-post di-post. ya, Baru sedangkan izin? aku baru tahu karena Oh. aku baru buka Instagram, tiba-tiba rame dan tiba-tiba kok banyak orang yang nge-tag gitu kan. Akhirnya aku masuk gitu. Oke. Tapi nggak tahu sih sekarang masih ada atau enggak, siapa tahu udah diarsipkan. Tapi oke kan, maksudnya kan worth it kan, masuk juga kan. Tahu ya, nggak tahu worth it atau enggak. Menurut aku sih akunya malu gitu. Malu kenapa? Karena aku ngerasa kayak anjir aku gak pantas, emang nggak ada gitu orang lain, karena banyak lah di sana di Unpad itu kan ya cantik-cantik, banyak yang worth it, selain cantik juga banyak yang apa sih keren-keren gitu, sedangkan aku masuk kayak gitu tuh kayak ngerasa anjir aku tiran debut di sini gitu. Oh, oke. Jadi kayak ngerasa malu aja gitu, bahkan aku sampai nggak mau sebenarnya kayak orang tahu kalau aku masuk ya aku gitu ya, aku nggak mau karena aku insecure dan minder loh, karena kan tipikal orang yang nggak percaya diri kayak gitu, jadi kayak malu aja gitu. Malah aku sangat bersyukur kalau misalkan orang nggak pada tahu. Oke. Menarik. Oke guys, sebelum kita tutup, boleh gak kamu kasih pesan ke mahasiswa baru Unpad yang ya baru pertama kali masuk tahun ini gitu? Menurut aku apapun jurusannya, walaupun itu mau pilihan kamu atau bukan pilihan kamu, menurut aku bersyukur gitu. Karena tidak semua orang bisa masuk Unpad gitu. Mau itu dari jurusan apa ya, jalur SNM, SBM, ujian mandiri. Tapi menurut aku sama aja gitu, nggak ada sistem kasta yang berbeda, sama aja. Tapi justru menurut aku kalian buktikan bahwasannya kita mampu loh masuk Unpad, kita worth it masuk Unpad. Jangan sampai kita masuk universitas mentang-mentang negeri gitu, tapi justru percuma kalau kita masuk negeri tapi kita nggak ngasih sedikit pengalaman, benefit buat minimal buat diri kita sendiri gitu. Jadi buktikan kalau kita tuh layak masuk Unpad gitu, dan jangan sampai menyia-nyiakan di mana orang lain susah mendapatkan. Oke. Siap. Baik, thank you so much buat teman-teman semuanya, dan makasih juga buat Melia yang udah meluangkan waktunya walaupun tadi agak sedikit ngaret, dan ya makasih banyak juga buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe, dan nanti follow Instagramnya Melia di sini. Sekali lagi makasih banyak dan see you. Goodbye.